Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pak Barat yang termasuk dalam tipologi B terdiri dari Subbak Tata Usaha, ada Kasih Bimas Islam, Kasih Pendis, Kasih Kristen, kemudian ada urusan haji. Di dalam hal ini khusus di Subbak Tata Usaha yang melayani segala administrasi, khususnya berkaitan dengan kepegawaian, perencanaan, umum, dan lain-lain. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, terkhusus di tahun 2025, bahwasanya seluruh jajaran di Subbak Tata Usaha cukup berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan ini dapat lebih baik lagi. Kalau saya melihat begitu pekerjaan yang telah dilaksanakan itu cukup profesional, cukup transparan dan akuntabel, serta efisiensi dalam melaksanakan tugas-tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian tata usaha kantor Kementerian Agama Kabupaten Pak Barat memiliki peranan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi dan tata kelola organisasi secara menyeluruh. Pada tahun 2025, pelaksanaan tugas Subtata Usaha mencakup urusan umum, kepegawaian, dan organisasi tata laksana, serta pengelolaan keuangan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan dan tanggung jawab masing-masing. Seluruh capaian kinerja tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pegawai subbagian tata usaha dalam mendukung pelayanan dan pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pak Barat. Melalui video ini, kami menyajikan gambaran kerja subbagian tata usaha tahun 2025 sebagai bahan refleksi, evaluasi, dan penguatan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan ke depan. Selama tahun 2025, Arsiparis telah melaksanakan berbagai tugas dan fungsi pengelolaan administrasi perkantoran secara tertib, sistematis, dan berbasis digital. Arsiparis telah mengelola sebanyak 1024 surat masuk dan 2102 surat keluar sepanjang tahun 2025, sekaligus menyusun dan menyiapkan lembar disposisi sebagai bahan paraf dan tindak lanjut pimpinan. Arsiparis juga berperan aktif dalam pengelolaan aplikasi Srikandi sebagai sistem pengelolaan arsip serta melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi Srikandi secara merata di seluruh unit kerja. Arsiparis juga mengelola penggunaan tanda tangan elektronik sebanyak 1089. Arsiparis juga melaksanakan penataan ruang arsip secara terstruktur dan berkelanjutan sehingga arsip tersimpan dengan aman, mudah diakses sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku. Sepanjang tahun 2025, pengelolaan sarana dan prasarana telah dilaksanakan secara optimal untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan dan pelayanan, seperti mempersiapkan serta memastikan ketersediaan seluruh kebutuhan pendukung kegiatan, antara lain penyediaan perangkat kerja seperti laptop, infokus, fasilitas Zoom meeting, penataan ruangan, dan lainnya. Selain itu, sarana dan prasarana juga mengkoordinasikan petugas PTSP setiap hari guna menjamin pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, teratur, dan sesuai dengan standar pelayanan. Dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan fasilitas kantor pada masa efisiensi, sarana dan prasarana turut melaksanakan perbaikan serta pembuatan berbagai fasilitas penunjang seperti pembuatan perbaikan kursi, meja kerja, penataan area parkir, dan pemeliharaan sarana lainnya. Selama tahun 2025, kerumah tanggaan turut berperan aktif dalam mendukung kelancaran administrasi, kenyamanan lingkungan kerja, serta keberlangsungan berbagai kegiatan. Kerumah tanggaan memberikan dukungan operasional kepada kepegawaian, khususnya dalam membantu penataan dan pengelolaan dokumen kepegawaian serta pelaksanaan perbantuan administrasi lainnya. Tidak hanya itu, kerumah tanggaan juga bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan kerapian di lingkungan kantor serta mendukung penyediaan konsumsi pada setiap kegiatan sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan nyaman dan tertib. Dalam rangka mendukung kesejahteraan pegawai, kerumah tanggaan juga melaksanakan pengelolaan kantin kantor termasuk penyediaan layanan dan pengolahan konsumsi secara mandiri sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana kerja yang sehat, ramah, dan kondusif.
Sepanjang tahun 2025, PPID melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi sebagai wujud keterbukaan informasi publik. PPID telah melaksanakan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh satuan kerja, meliputi profil lembaga, SOP pelayanan, struktur organisasi, data organisasi kemasyarakatan, data kependudukan berdasarkan agama, jumlah rumah ibadah, tata cara pengaduan masyarakat, serta berbagai data PPID lainnya sebagaimana yang tercantum pada website kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan total sebanyak 25 kelompok data utama. Seluruh data tersebut selanjutnya diinput dan dikelola secara sistematis pada website resmi sumut.kemenak.go.id guna memastikan informasi yang disajikan akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sepanjang periode Juni hingga Desember 2025, Humas berperan aktif dalam mendukung publikasi, dokumentasi, serta penyebar luasan informasi seluruh kegiatan. Humas telah melaksanakan dokumentasi seluruh kegiatan dengan total kurang lebih 155 kegiatan, serta menghasilkan lebih dari 12.000 dokumentasi sebagai arsip dan bahan publikasi. Dalam rangka penyampaian informasi kepada publik, Kehumasan juga telah memproduksi dan mempublikasikan sebanyak 403 berita melalui kanal informasi resmi sumut.kemenak.go.id. Humas juga mengelola dan mengedit konten media sosial dengan total 128 unggahan, termasuk 44 konten video Reels yang secara keseluruhan menjangkau 233.541 penonton. Dalam pelaksanaannya, Humas mengelola 3 platform media sosial resmi yaitu Instagram, Facebook, dan TikTok. Selain dokumentatif, Humas juga telah mengembangkan 6 jenis konten kreatif sebagai upaya penguatan komunikasi publik. Humas juga melaksanakan live report dan publikasi story kegiatan secara aktif dengan total sebanyak 369 story guna menyampaikan informasi kegiatan secara cepat dan aktual. Selain publikasi, Humas juga turut melaksanakan sosialisasi kehumasan sebagai upaya peningkatan pemahaman dan sinergi kehumasan di lingkungan kerja. Sepanjang tahun 2025, Kepegawaian pada bagian tata usaha melaksanakan pengelolaan administrasi ASN secara tertib, akurat, dan berbasis sistem guna mendukung profesionalisme serta peningkatan kinerja ASN. Beberapa di antaranya seperti memproses pengajuan cuti ASN sebanyak kurang lebih dari 100 kali, melaksanakan pelaporan presensi pegawai setiap bulan dengan total 10.174 data ketidakhadiran dan pengaduan periode Januari hingga Desember, melaksanakan entry dan pemutakhiran data ASN pada aplikasi Simpek dan SIASN, serta memproses registrasi peningkatan kompetensi ASN sebanyak 31 orang melalui aplikasi SIMDiklat, melaksanakan kegiatan PKTBT dan mempersiapkan serta mendukung pelaksanaan pelantikan ASN, melaksanakan layanan konsultasi e-kinerja ASN, memproses usul kenaikan pangkat dan mutasi sebanyak 12 ASN melalui aplikasi Simple ASN, menerima dan memproses seluruh berkas data sebanyak 114 berkas dari dokumen ASN baik P3K maupun CPNS, menjadi panitia persiapan SKTT dan SKB CPNS, memproses perpindahan jabatan sebanyak 11 ASN, memproses usul pensiun sebanyak 7 ASN, menerbitkan SK kenaikan gaji berkala sebanyak 74 ASN, menerbitkan SK Pramubakti sebanyak 22 orang, mengusulkan tanda kehormatan Satya Lencana bagi 5 ASN, menyelesaikan input data penilaian dalam rangka pembangunan zona integritas. Pengelola keuangan dilaksanakan oleh 3 unsur, yaitu bendahara, analis pengelola keuangan, dan perencana. Selama tahun 2025, bendahara melaksanakan pengelolaan keuangan secara menyeluruh dan bertanggung jawab, mulai dari penerimaan hingga pertanggungjawaban keuangan. Bendahara telah menerima, menyimpan, menata usahakan, serta pembukuan uang dan surat berharga dengan total pembukuan selama tahun 2025 mencapai 660 pembukuan. Dalam pelaksanaan pembayaran, bendahara melakukan pengujian dan pembayaran atas perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK, serta meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen perintah pembayaran sebelum dilakukan pencairan. Bendahara juga melaksanakan penolakan terhadap perintah pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, sebagai bentuk pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Selain itu, bendahara melaksanakan pemotongan atau pemungutan penerimaan negara dari setiap pembayaran yang dilakukan, serta menyetorkan kewajiban tersebut ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam mendukung kelancaran operasional, bendahara mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan serta secara berkala menyampaikan LPJ kepada KPPN selaku kuasa bendahara umum negara.
Selama tahun 2025, perencanaan pada bagian tata usaha melaksanakan fungsi perencanaan, penganggaran, serta pengendalian pelaksanaan anggaran secara terstruktur dan berkelanjutan. Beberapa di antaranya menyusun dan mengelola indikator kinerja pelaksanaan anggaran untuk 5 satuan kerja setiap bulannya, menyusun dan menerbitkan SPM sebanyak 504 dokumen, mengelola dan memproses 312 dokumen gaji ASN, dan memproses sertifikasi dengan total kurang lebih 94 berkas. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Kemenang Barat sebanyak 12 kali, menyusun anggaran indikatif pada bulan Juni dan anggaran definitif pada bulan Oktober, total 10 laporan penganggaran, melaksanakan revisi DIPA sebanyak 12 kali, melaksanakan rekonsiliasi internal antara persediaan, aset, dan gaji induk pegawai, dan melaksanakan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN. Keperluan perencanaan juga mulai dibantu oleh PLO semenjak bulan November. Sebagai bagian yang saling terintegrasi dengan fungsi perencana dan bendahara, analis pengelola keuangan berperan dalam melakukan validasi, pengendalian, serta penguatan akuntabilitas atas seluruh proses pengelola keuangan. Selama tahun 2025, APK melaksanakan proses verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang telah disusun oleh perencana dengan jumlah dokumen yang sama guna memastikan kesesuaian data, ketepatan administrasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mendukung pengelolaan keuangan, APK mengelola dan mengoperasikan aplikasi Sakti sebagai sistem utama penganggaran, pelaksanaan, pelaporan uang negara, termasuk dalam proses validasi data dan transaksi keuangan. APK juga melaksanakan proses perikatan kontrak dengan pihak ketiga sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan kegiatan dengan belanja pemerintah dan melaksanakan pembuatan pengelolaan kode OTP. Pada tahun 2025, keuangan juga meraih 4 penghargaan dari KPPN Sidikala dan penghargaan bendahara terbaik. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa.